Shalom, selamat bertemu bersama Ibu Bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih. Besok tanggal 11 Juni 2021, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mau mengantar umat beriman pendengar setia YouTube Serambi Religius untuk menyadari betapa pentingnya hati Yesus yang Maha Kudus itu. Oleh karena itu saya memberi judul yaitu sehati dan seperasaan dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Sungguh berat. Tetapi berkat tuntunan Roh Kudus kita akan sampai ke titik sana. Kata hati Yesus adalah suatu istilah kiasan manusiawi yang dipakai dalam bahasa iman untuk mengungkapkan kepada kita betapa besar dan total kasih Yesus kepada kita manusia. Sebab hati dilihat sebagai pusat pribadi manusia, sebagai sumber kekuatan dalam diri manusia. Maka untuk menggambarkan keadaan pribadi seseorang, timbullah kata-kata lembut hati, murah hati, rendah hati, suara hati, namun juga dingin hati, keras hati. Malahan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Injil Matius bab 5 ayat yang ke-8. Ibu Bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, bicara soal catatan sejarah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, maka saya hendak menggambarkan sekilas demikian. Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bermula dari kecintaan umat akan hati Yesus yang Maha Kudus, yang kemudian menjadi sebuah devosi yang umum dilakukan umat. Tradisi mengatakan bahwa praktek devosi ini telah dimulai sekitar tahun 1000 dan pada abad pertengahan. Namun santa yang paling sering dikaitkan dengan devosi hati kudus Yesus adalah Santa Margaret Marie Alacoque yang lahir pada tahun 1647 sampai meninggal tahun 1690. Nah, oleh karena itu pada tahun 1856 Paus Pius ke-11 menetapkan pesta perayaan liturgis Hati Kudus Yesus. Dan pada tahun 1928 Paus Pius XI mengeluarkan surat ensiklik Miserentissimus Redemptor tentang sili kepada Hati Kudus Yesus. Sedangkan tahun 1956 Paus Pius ke-12 mengeluarkan surat ensiklik tentang Haurietis Aquas, yaitu berbicara perihal devosi kepada hati kudus Yesus. Oleh karena itu, bertepatan dengan perayaan hati kudus Yesus ini, saya mau mengajak umat beriman untuk tumbuhkan dalam dirimu perasaan sehati dan sekali lagi seperasaan dengan
Yesus. Pernahkah kalian merasakan sakit hati atau ikut merasakan sakit hati yang dirasakan oleh orang lain? Tahukah kamu, saudara-saudara umat beriman, Yesus pun merasakan rasa sedih dan sakit hati yang sama. Bahkan hati Maha Kudusnya yang ditikam oleh tombak menjadi simbol betapa dahsyatnya, betapa sakitnya rasa sedih dan sakit yang Yesus rasakan. Mengapa Yesus merasa sedih dan sakit hati? Karena apa? Karena Yesus merasa bahwa segala dosa dan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini dan segala penderitaan orang miskin, orang kecil, dan pengungsi yang terjadi setiap hari mengundang Yesus untuk ikut merasakan kesedihan dan kesakitan di hatinya. Dan yang pasti Yesus sekali lagi ikut sedih dan sakit hati bersama dirimu. Ibu bapak, saudara-saudara umat beriman yang terberkati, ia ikut sedih dalam penderitaanmu. Ia juga ikut sedih dalam perjuanganmu melawan dosa. Dan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, dia juga ikut merasakan betapa isak tangis keluarga yang ditinggalkan oleh sesama. Pemakamannya tidak secara agamawi. Hanya 1-2 orang saja yang berkunjung atau menghantarnya ke liang lahat. Semuanya ini mengungkapkan kesedihan dan perasaan yang menyayat hati. Oleh karena itu, Yesus selalu setia hadir menemani kita dan seperasaan dengan kita dalam jatuh bangun kehidupan kita. Itulah mengapa kita perlu jujur akan perasaan kita terhadap Tuhan. Kita perlu jujur bahwa kesulitan menghadapi dosa-dosa kita. Itulah kunci awal untuk melakukan sikap sili atau pertobatan yang sungguh mengena, yaitu sungguh sadar akan rasa sedih, rasa sakit, putus asa, dan kesepian kita. Menangislah bersama Yesus hingga kamu menemukan kelegaan. Dan dalam kelegaan itu, saudara-saudariku yang terkasih, rasakanlah kalau kamu sudah ikut merasakan kedamaian yang ada dalam hatinya yang Maha Kudus. Lalu mintalah bantuan Roh Kudus agar perlahan hatimu diubah menjadi hati seperti hatinya. Perlahan hatimu diubah menjadi seperti hatinya. Teruslah jujur akan perasaanmu kepada Tuhan Yesus. Hingga suatu saat kamu akan dapat menangis bersama Yesus melihat orang tua, teman-teman, atau bahkan orang miskin yang menderita. Dari situ kamu dapat menjadi kepanjangan tangan bagi Yesus untuk menolong mereka dengan penuh cinta kasih, karena kamu sudah sehati dan seperasaan dengan Yesus. Mari saudara-saudari umat beriman yang terkasih, silakan ungkapkanlah isi hatimu di hadapan hati Yesus yang Maha Kudus. Jujurlah akan perasaanmu, katakanlah sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita, dan juga jangan ada kusta di antara kita. Dan rasakan perasaanmu perlahan diubah menjadi perasaannya, hingga pandanganmu mampu memancarkan kasihnya dan tanganmu menjadi kepanjangan bagi cintanya. Selamat berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Jadilah pribadi yang sehati dan seperasaan dengannya. Deo gratias. Amin.